Ridwan ikut kuliah kerja nyata, KKN, bersama beberapa mahasiswa dari universitasnya. Ia berasal dari jurusan antropologi, dikenal teliti dan punya rasa ingin tahu yang besar soal budaya dan sejarah. Bersama rekan-rekannya, ia ditempatkan di Desa Cempaka Luhur, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit rendah. Jalannya berbatu, rumah-rumah warga sederhana tapi bersih, dan suasananya terasa tenang. Ia tinggal di rumah seorang warga bernama Bu Lestari, perempuan paruhbaya yang tinggal sendirian. Rumah kayunya berada tak jauh dari balai desa. Bu Lestari ramah, sering menyuguhi teh hangat dan pisang rebus. Tapi ada saat-saat ketika pandangannya tampak kosong. Ridwan belum memikirkan itu terlalu jauh. Hari pertama di desa dipenuhi kegiatan pengenalan. Warga menyambut baik kedatangan para mahasiswa. Kepala desa, Pak Rasid, memimpin acara kecil di balai desa. Pria itu berperawakan tinggi, suaranya berat, dan saat berbicara soal sejarah desa, nada bicaranya seperti memilih-milih kata. Sore menjelang malam, Ridwan dan Maya memutuskan berjalan-jalan ke sekitar desa. Mereka melewati kebun singkong dan ladang kosong, lalu sampai di area pemakaman desa. Lokasinya agak tersembunyi di balik deretan pohon bambu. Nisan-nisan tua terlihat berdiri miring. Beberapa ditumbuhi rumput liar. Kayaknya ini pemakaman lama ya, kata Maya sambil menatap sekeliling. Ridwan mengangguk. Ia memperhatikan satu bagian yang sedikit berbeda. Sebuah makam yang lebih terasing di ujung, nyaris tertutup semak. Tidak ada nama, tidak ada papan penanda. Hanya tumpukan tanah yang mulai merata dengan tanah sekitarnya. Maya sempat mendekat. Tapi Bu Lestari yang menyusul dari belakang langsung memanggil mereka untuk pulang. Sudah mau maghrib, jangan lama-lama di sini, ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi nadanya terdengar sedikit tegas. Di malam hari, Ridwan menulis beberapa catatan kecil tentang desa, termasuk tentang kebiasaan warga dan bangunan-bangunan lama yang menarik perhatiannya. Ia sempat menyinggung soal pemakaman di catatannya, tapi tidak membahasnya terlalu jauh. Baginya, ini baru permulaan. Malam itu terasa tenang. Angin bertiup lembut lewat jendela kamar kayunya. Dari tempat tidurnya, Ridwan bisa melihat bagian pekarangan belakang rumah yang mengarah ke jalan kecil. Samar-samar, ia mendengar langkah kaki dari arah luar. Tidak terlalu jelas. Ia mengira itu suara binatang atau warga yang lewat. Ia menutup buku catatannya dan mematikan lampu. Waktu istirahat dimulai, tapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu dari desa ini yang terasa sedikit berbeda, tapi Ridwan belum tahu apa. Warga desa mengadakan kerja bakti membersihkan area pemakaman. Kegiatan ini dilakukan setiap menjelang bulan Suro. Mahasiswa KKN ikut membantu. Ridwan membawa cangkul kecil dan sarung tangan, berjalan bersama Maya menuju lokasi yang mereka lihat beberapa hari lalu. Pemakaman itu tidak jauh dari jalan desa, tapi tertutup oleh pohon-pohon bambu dan semak liar. Sebagian warga sudah lebih dulu berada di lokasi. Mereka membawa sapu lidi, sabit, dan kantong sampah. Maya berbicara dengan seorang ibu yang sedang memangkas semak. Sementara Ridwan berjalan ke arah bagian paling ujung dari pemakaman. Di sana, ia melihat kembali makam yang pernah ia perhatikan sebelumnya. Makam itu tertutup rumput liar dan ilalang, tanpa papan nama atau batu nisan. Ridwan mulai mencabut rumput dan ilalang di sekitar gundukan tanah itu. Akar-akarnya cukup kuat, beberapa sulit dicabut. Ia jongkok dan menarik satu batang ilalang besar, lalu menyapu tanah di sekitarnya. Perlahan, bentuk makam itu mulai terlihat lebih jelas. Gundukannya lebih besar dibanding makam lain di sekitarnya. Langit berubah abu-abu. Angin bertiup dari arah kebun, membawa bau tanah lembab. Suasananya agak berbeda dari area lain pemakaman. Tidak ada warga yang ikut membersihkan bagian itu. Mereka tetap berada di sisi tengah dan kanan area,
seolah membiarkan ujung pemakaman itu tetap tertutup semak. Saat membersihkan bagian kaki makam, Ridwan melihat ada sesuatu yang terkubur sebagian di tanah. Warnanya putih kusam, mirip potongan kain. Ia menggali sedikit dengan tangan. Ujung kain itu lebih panjang dari dugaan. Saat ditarik, terasa berat dan dingin, seolah tertahan oleh sesuatu di bawah tanah. Ridwan mencoba menariknya pelan-pelan, tapi hanya bisa melihat sebagian kecil kain itu, basah dan kotor. Maya memanggil dari arah lain, memberitahu bahwa warga akan istirahat sebentar. Ridwan menutup kembali tanah di sekitar kain itu dan berdiri. Saat menoleh ke arah warga, ia sadar bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mendekat ke makam itu. Bahkan anak-anak yang ikut orang tuanya terlihat menjauhkan pandangan. Ridwan berjalan ke tempat berkumpul, membawa botol minum. Ia duduk di atas batu besar dan memperhatikan sekeliling. Langit tampak semakin gelap, walau belum sore. Maya duduk di sebelahnya, bertanya tentang apa yang ia kerjakan tadi. "Aku bersihin makam yang di ujung itu," jawab Ridwan. "Kayaknya nggak ada namanya." Maya menatap ke arah yang dimaksud, lalu mengalihkan pandangan. Kayaknya emang udah lama nggak disentuh siapa-siapa. Ridwan hanya mengangguk. Ia menyimpan pertanyaan di kepalanya, tapi belum membicarakannya lebih jauh. Kain putih yang ia temukan terasa aneh, bukan hanya karena letaknya, tapi juga karena dinginnya masih terasa di jari-jari tangannya. Angin bertiup lagi. Beberapa daun kering jatuh dari pohon bambu. Warga mulai berkemas, kerja bakti selesai lebih cepat karena cuaca terlihat akan hujan. Ridwan berjalan pulang bersama Maya, tapi sesekali ia menoleh ke belakang. Makam tua itu masih tampak, sendirian di ujung, seperti tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari pemakaman yang lain. Ridwan sulit tidur. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela kayu tertutup rapat, tapi suara dari luar tetap terdengar. Ia berbaring diam sambil memperhatikan langit-langit kamar. Lampu minyak kecil di sudut ruangan masih menyala redup. Beberapa menit berlalu, lalu muncul suara aneh dari arah dapur. Seperti sesuatu yang digeser perlahan di lantai. Ridwan mengangkat kepala, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu datang dan pergi, seperti kain berat yang terseret. Tidak ada langkah kaki, hanya suara itu. Ia duduk di ranjang, menunggu beberapa saat. Suara itu berhenti. Tapi tidak lama kemudian, suara ketukan terdengar dari arah rumah kosong di sebelah. Rumah itu sudah lama tidak dihuni, kata Bu Lestari. Ridwan sempat melihat ke dalamnya saat baru datang ke desa. Jendelanya berdebu dan pintunya rapuh. Ia berdiri dan membuka sedikit tirai jendela. Jalan kecil di samping rumah tampak sepi. Lampu minyak dari rumah warga lain terlihat samar di kejauhan. Ketukan tadi tidak terdengar lagi, tapi suasananya berubah. Sunyi yang muncul terasa menekan. Ridwan menutup tirai dan kembali duduk. Pintu kamarnya diketuk pelan dari luar. Ia membuka dan menemukan Bu Lestari berdiri di sana dengan wajah tegang. "Kamu belum tidur?" tanya Bu Lestari pelan. "Baru mau tidur, Bu," jawab Ridwan. "Tadi kayak ada suara dari luar." Bu Lestari menggeleng cepat. "Kalau sudah malam, jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar, jangan ditanggapi. Kunci pintu, matikan lampu, tidur saja." Nada bicaranya tegas, berbeda dari biasanya. Ridwan mengangguk dan menutup pintu perlahan. Ia tidak langsung tidur. Duduk kembali di ranjang dan menarik selimut. Matanya masih menatap tirai jendela. Beberapa menit kemudian, ia merasa harus melihat keluar lagi. Ia berdiri, membuka tirai sedikit. Pandangannya langsung tertuju ke pohon di belakang rumah kosong sebelah. Seseorang berdiri di bawah pohon. Atau lebih tepatnya, sesuatu. Bentuk tubuhnya dibungkus kain putih, berdiri diam tanpa gerakan. Tidak ada wajah yang terlihat, tidak juga tangan atau kaki.
Hanya sosok dia mematung seperti sedang memperhatikan rumah Ridwan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memejamkan mata, menarik tirai, lalu mundur beberapa langkah. Sosok itu tidak bergerak, tapi Ridwan merasa sedang diawasi. Ia memutuskan untuk tidak membuka tirai lagi malam itu. Lampu dimatikan, selimut ditarik hingga ke dada. Suara dari luar tidak terdengar lagi. Tapi sosok di bawah pohon masih tertinggal di ingatannya. Ridwan tidak tahu harus menganggap itu nyata atau tidak. Tapi malam ini, tidur menjadi hal yang sulit dilakukan. Ridwan memutuskan mencari tahu lebih lanjut soal makam tanpa nama yang ia bersihkan beberapa hari lalu. Ia menemui Pak Rashid di balai desa, berpura-pura ingin mengumpulkan data sejarah untuk laporan KKN. Pria itu sedang duduk di kursi kayu, memeriksa tumpukan berkas. Ada satu makam di ujung pemakaman, Pak. Tidak ada nama, dan kayaknya udah lama nggak dikunjungi. Itu makam siapa ya? Tanya Ridwan sambil mencatat di buku kecilnya. Pak Rashid berhenti menulis. Ia menatap Ridwan sebentar, lalu menunduk kembali ke berkasnya. Itu makam orang yang seharusnya tidak disebut. Jawabnya pendek. Nada suaranya datar. Ridwan menunggu kelanjutan penjelasan, tapi tidak ada. Pak Rashid langsung berdiri dan berjalan ke rak buku di sudut ruangan. Ridwan tidak berani bertanya lagi. Sejak percakapan itu, suasana di desa terasa berubah. Beberapa warga yang biasanya ramah mulai menghindar. Saat Ridwan lewat dekat pemakaman, seorang ibu menarik anaknya menjauh sambil berbisik pelan. Maya menyadarinya juga, tapi ia hanya berkata agar Ridwan tidak terlalu sering main ke makam. Di malam hari, gangguan mulai terasa lebih jelas. Kipas angin kecil di kamar Ridwan tiba-tiba menyala sendiri. Padahal tidak dicolok ke sumber listrik. Ridwan sempat mencabut kabelnya, tapi baling-balingnya masih berputar perlahan beberapa detik sebelum akhirnya berhenti sendiri. Beberapa kali terdengar suara seperti langkah kaki di atap. Bukan suara keras, tapi cukup jelas untuk membuat Ridwan duduk terjaga di ranjang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin tikus atau ranting jatuh, tapi suara itu terlalu teratur, seperti seseorang sedang berjalan pelan. Saat ia berdiri dan berjalan ke pintu, bau aneh mulai tercium, mirip kain terbakar, tidak menyengat, tapi membuat tenggorokan terasa gatal. Ridwan membuka jendela, berharap bau itu berasal dari luar, tapi tidak ada api dimanapun. Udara di luar justru bersih dan dingin. Ia menutup jendela kembali dan duduk di lantai, mencoba mengatur napas. Suara di atap menghilang, kipas sudah mati, tapi bau hangus itu masih ada. Ridwan mulai bertanya-tanya, apakah semua ini berhubungan dengan makam yang ia bersihkan? Keesokan paginya, Ridwan melihat Bu Lestari sedang menyapu halaman. Ia hendak bertanya soal kejadian tadi malam, tapi urung. Wajah Bu Lestari tampak lelah. Tatapannya kosong saat melihat ke arah rumah kosong di sebelah. Ridwan merasa akan sulit mendapatkan jawaban jujur dari siapapun di desa ini. Satu hal yang pasti, makam tua itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan siapapun. Siang itu Bu Lestari meminta bantuan Maya dan Ridwan untuk membersihkan kamar belakang. Ruangan itu sudah lama tidak dipakai dan penuh debu serta barang-barang lama. Kamar itu sempit, dengan lemari kayu tua di salah satu sudut. Sebagian isinya dipenuhi pakaian lama dan kotak kardus yang mulai rusak. Ridwan membersihkan bagian lantai dan kasur, sementara Maya membuka laci kecil di samping lemari. Di dalamnya, ia menemukan buku catatan bersampul coklat yang agak lembab. Buku itu tipis, tapi banyak halaman yang penuh tulisan tangan. Di bagian dalam sampul, tertulis huruf L. Maya membuka beberapa halaman, membaca pelan-pelan. Wajahnya berubah. Ia memanggil Ridwan untuk melihat isinya. Catatan itu seperti buku harian. Isinya menceritakan kehidupan seorang perempuan muda yang datang ke desa untuk tinggal bersama kerabat jauhnya. Beberapa warga tidak menyukai kehadirannya.
Ia dianggap pembawa sial karena serangkaian kejadian buruk yang terjadi tak lama setelah ia datang. Dalam salah satu halaman tertulis kalimat, "Dia tidak seharusnya dibuang begitu saja." Mereka bilang, kubur saja tanpa nama, agar tak diingat siapapun. Maya dan Ridwan saling berpandangan. Nama perempuan itu tidak disebutkan, tapi jelas bahwa orang yang ditulis dalam catatan itu dikubur secara sembunyi-sembunyi. Mungkin itu orang yang berada di makam tua. Mereka menyimpan kembali buku itu dan menutup laci. Bu Lestari tidak menyadari temuan itu, atau pura-pura tidak tahu. Ia hanya meminta mereka membersihkan debu dan meninggalkan ruangan sebelum sore. Malamnya, Ridwan tidak bisa tidur. Catatan itu terus terbayang. Ia duduk di kasurnya, memandangi jendela. Lampu di rumah sudah dimatikan. Suasana tenang, tapi hawa kamar terasa dingin lagi. Bau aneh seperti kain terbakar mulai muncul. Ridwan bangkit dari ranjang dan berjalan ke jendela. Ia membuka tirai pelan. Sosok itu berdiri di halaman. Jaraknya lebih dekat dari malam sebelumnya. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak lusuh dan sebagian hangus di ujung. Tubuhnya tidak bergerak, tapi kali ini matanya terlihat. Mata itu kosong. Tidak seperti milik orang hidup, tapi juga bukan mata boneka. Seolah tidak punya tujuan, hanya memandang lurus ke arah Ridwan. Ia menutup tirai cepat dan mundur ke belakang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain. Tapi tubuhnya sulit bergerak karena dingin yang tiba-tiba muncul di seluruh ruangan. Ridwan duduk di lantai, menunduk, menunggu sampai rasa dingin itu menghilang. Ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai gangguan biasa. Ada sesuatu yang memang ingin menunjukkan diri. Dan semua itu bermula dari makam tua yang dibersihkannya sendiri. Sejak beberapa hari terakhir, Ridwan makin sering merasa diawasi. Gangguan-gangguan di malam hari membuatnya gelisah. Maya menyarankan agar mereka berbicara dengan Mas Guntur, salah satu warga yang tinggal agak jauh dari pusat desa. Katanya, Mas Guntur dulunya pengurus pemakaman, sebelum akhirnya memilih mengurus ladang sendiri dan jarang bicara dengan orang. Setelah meminta izin ke Bu Lestari, Ridwan dan Maya berjalan ke rumah Mas Guntur sore itu. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon bambu. Saat mereka mengetuk pintu, Mas Guntur butuh beberapa saat sebelum akhirnya membukakan. Ia tampak ragu, tapi mengizinkan mereka masuk setelah Maya menyebut nama makam tanpa nama. Ridwan tidak langsung bertanya. Ia duduk dan menunggu Mas Guntur berbicara lebih dulu. Pria itu menatap kosong keluar jendela, lalu akhirnya membuka suara. Dulu pernah ada perempuan muda datang ke desa. Orang luar, numpang tinggal di rumah saudara jauhnya, kata Mas Guntur. Dia nggak aneh, tapi setelah dia datang, satu persatu kejadian buruk muncul. Warga mulai percaya dia bawa sial. Maya menunduk, mendengarkan pelan. Anak kecil sakit mendadak, ternak mati, satu rumah kebakaran. Semua mengarah ke dia, lanjut Mas Guntur. Waktu itu, orang-orang panik. Mereka kumpul, rapat tengah malam. Akhirnya diputuskan, dia dikubur, masih hidup. Ridwan membeku di tempat duduknya. Waktu dikubur, gak ada nama. Biar gak dipanggil siapapun, biar gak pulang. Makamnya dipinggirkan. Gak diurus. Maya bertanya pelan. Siapa nama perempuannya? Mas Guntur menggeleng. Saya gak pernah tahu. Semua dilarang nyebut. Siapapun yang nyebut, katanya bisa didatangi. Setelah percakapan itu, mereka berpamitan. Hujan deras mulai turun. Perjalanan pulang basah kuyup, tapi tak ada yang ingin berhenti. Malam itu, Ridwan kembali ke kamar. Hujan belum reda. Petir tidak ada, tapi suara air deras memenuhi seluruh desa. Saat ia hendak tidur, terdengar suara-suara dari luar jendela. Tangisan, bukan keras, tapi cukup jelas. Seperti beberapa orang menangis bersama, bergantian, terputus-putus. Tidak ada langkah kaki,
Hanya suara isak tertahan yang mengelilingi rumah. Ridwan tidak membuka tirai. Ia hanya duduk di ranjang, memejamkan mata, berharap suara itu segera hilang. Makam itu bukan sekadar kuburan tua. Ada sejarah kelam yang sengaja dikubur dalam-dalam. Tapi kini, sesuatu yang tertahan selama bertahun-tahun seolah mulai bangkit kembali. Rumah kosong di dekat pemakaman itu selalu tampak gelap, bahkan saat matahari sedang tinggi. Warga tidak pernah lewat terlalu dekat. Semak liar sudah menutupi sebagian tembok dan daun kering menumpuk di teras. Ridwan dan Maya berdiri di depan pintunya. Mereka sempat ragu, tapi setelah mendengar cerita dari Mas Guntur, mereka yakin rumah ini dulu adalah tempat tinggal sementara perempuan yang dikubur tanpa nama. Pintu depan tidak terkunci, sendirinya terbuka saat Ridwan mendorongnya pelan. Bagian dalam rumah masih utuh, tapi debu menutupi hampir semua permukaan. Bau lembab menyengat hidung mereka sejak masuk. Maya menutup mulut dengan sapu tangan. Di dalam, mereka menemukan beberapa barang yang masih tertinggal. Sisir plastik tua, baju tidur yang sudah berubah warna, dan cermin kecil yang retaknya membentuk pola aneh. Di dinding kamar ada coretan samar. Warnanya pudar, seperti ditulis dengan arang. Maya mendekat untuk membaca. Tulisannya terbaca jelas. "Aku masih di sini." Ridwan langsung merinding. Udara di dalam kamar mendadak dingin. Ia mundur beberapa langkah, tapi kakinya menyentuh sesuatu di lantai. Sebuah kain putih tergeletak, ujungnya memanjang ke arah sudut ruangan. Maya ingin keluar, tapi saat mereka berbalik menuju pintu, daun pintu tertutup dengan keras. Mereka mencoba membukanya, tapi tidak bergerak. Engselnya bergetar pelan, seperti ditahan dari luar. Tiba-tiba, dari langit-langit ruangan, muncul sesuatu yang menggantung. Kain putih panjang turun pelan, melilit seperti tali. Ujungnya melayang-layang, seolah mencari sesuatu untuk dijerat. Ridwan menarik Maya menjauh dan mencoba membuka jendela, tapi jendelanya dipaku dari luar. Kain itu makin rendah. Maya menunduk, tubuhnya gemetar. Ridwan melihat ke arah belakang, mencoba mencari benda berat untuk memukul pintu. Ia menemukan kursi kayu dan menghantamkannya beberapa kali. Kayu pintu mulai retak. Satu hentakan terakhir berhasil membuka celah. Mereka keluar sambil berdesak-desakan, terjatuh ke tanah. Udara luar langsung terasa berbeda. Tidak lagi sesak seperti di dalam rumah. Mereka berdua terdiam beberapa saat di halaman. Rumah itu tetap sunyi, tapi seolah masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Malamnya, Ridwan menulis semua kejadian dalam buku catatannya. Bukan untuk laporan KKN, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai yakin arwah perempuan itu tidak hanya marah, tapi juga ingin menunjukkan sesuatu. Dan rumah kosong itu bukan hanya tempat tinggalnya sementara. Mungkin itu juga tempat ia terakhir dilihat hidup-hidup. Sejak pulang dari rumah kosong itu, Ridwan dan Maya sulit tidur. Pikiran mereka masih penuh dengan bayangan kain putih dan tulisan di dinding. Malamnya, Ridwan akhirnya tertidur di depan meja belajarnya. Sementara Maya terlelap di kasur dalam kamar Bu Lestari. Keesokan paginya, mereka saling pandang dalam diam. Keduanya punya ekspresi yang sama, bingung dan ketakutan. "Aku mimpi tadi malam," kata Maya pelan. Ridwan mengangguk. "Aku juga." Dalam mimpi itu, mereka berada di pemakaman. Kabut tebal menutup pandangan. Dari kejauhan, sosok pocong berdiri diam di depan makam tanpa nama. Kain kafannya lusuh. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu terdengar suara, seperti bisikan yang muncul langsung di kepala mereka. "Kenapa kalian tidak menolongku?" Suara itu tidak marah, tapi ada nada kecewa. Seperti seseorang yang terus menunggu, tapi tak pernah diberi jawaban. Mimpi itu membuat dada mereka sesak. Bukan hanya karena takut, tapi karena merasa bersalah. Mereka mencoba membicarakan mimpi itu ke Mas Guntur.
Tapi sebelum sempat bertemu, desa mendadak ramai. Beberapa warga berkumpul di balai desa. Dari kejauhan terdengar suara teriakan. Saat mereka tiba, seorang ibu setengah baya sedang duduk di lantai. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Aku tidak salah, aku cuma numpang tinggal. Aku tidak ambil apa-apa." Warga menahan tubuhnya. Beberapa orang membacakan doa, sementara yang lain mencoba menenangkannya. Maya berdiri terpaku. Kalimat itu terdengar sangat mirip dengan yang mereka baca di catatan tua dan dengar dalam mimpi. Pak Rashid datang tak lama kemudian. Ia langsung meminta warga bubar dan membawa ibu itu ke rumahnya. Ridwan memperhatikan reaksi warga lainnya. Semuanya tampak khawatir, tapi tidak ada yang berani menyebut nama atau kejadian di makam. Di teras rumah Bu Lestari, Maya menarik napas dalam-dalam. "Dia marah," gumamnya. "Tapi bukan karena kita tahu, karena semua orang berpura-pura dia nggak pernah ada." Ridwan diam beberapa saat sebelum menjawab. Dia butuh didengar. Gangguan yang awalnya hanya mereka alami, kini mulai menyebar. Bukan lagi tentang penampakan atau suara aneh, tapi sudah masuk ke tubuh dan pikiran orang-orang. Dan itu membuat mereka sadar, waktu tidak banyak. Mereka harus menemukan cara mengungkap siapa perempuan itu, sebelum semuanya jadi lebih buruk. Ridwan berdiri diam di depan makam tanpa nama. Ia membawa setangkai bunga melati yang dibungkus koran bekas, serta selembar kertas kecil bertuliskan doa. Maya berdiri agak jauh di belakangnya, memantau sekitar. Tidak ada siapa-siapa di pemakaman. Suara burung pun tidak terdengar. Tanah di sekitar makam masih gundul. Hanya beberapa ilalang tumbuh di ujung nisan batu yang retak. Ridwan meletakkan bunga di atas tanah. Tangannya sedikit gemetar. Ia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tapi sesuatu dalam dirinya mendesak. Ia membacakan doa dengan suara pelan. Tidak terlalu lantang, tapi cukup jelas. Ia menunduk dalam diam setelahnya. "Maaf kalau kami mengganggu. Kami nggak berniat jelek," ucapnya lirih, tapi yakin. Setelah beberapa menit ia bangkit. Maya berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Mereka berdua berjalan pulang melewati jalan setapak yang memisahkan pemakaman dan rumah warga. Langit tampak gelap meski belum malam penuh. Sepanjang perjalanan, udara terasa lebih sejuk. Tidak terdengar langkah-langkah asing atau bayangan aneh yang mengikuti. Rumah-rumah tampak tenang dan lampu-lampu menyala seperti biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, Ridwan bisa tidur lebih cepat. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara berbisik. Namun, menjelang tengah malam, suara dari luar rumah membuatnya terbangun. Bukan suara keras, hanya suara pelan, seperti seseorang berjalan di jalan utama desa. Ridwan mengintip dari jendela kamar. Di ujung jalan berdiri sosok yang tidak asing. Pocong itu masih di sana, tapi kali ini kain kafannya tampak berbeda. Bagian atas tubuhnya, terutama di sekitar kepala dan bahu, terlihat lebih rapi. Tidak lagi terkoyak seperti sebelumnya, hanya bagian bawah yang masih tampak hitam dan kotor. Sosok itu berdiri lama, lalu perlahan menghilang ke balik pepohonan. Ridwan duduk kembali di kasurnya. Tidak seketakutan biasanya. Justru merasa seperti diberi tanda bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Tapi semuanya belum selesai. Masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan mengapa warga memilih menghapus keberadaannya? Ridwan tahu, satu permintaan maaf belum cukup. Mereka harus menggali lebih dalam. Dan sepertinya waktu mereka semakin sedikit. Maya memperhatikan gelagat Bu Lestari yang sejak kemarin tampak lebih pendiam. Ia jarang keluar kamar dan hanya berbicara seperlunya. Ridwan pun merasakannya.
Ada sesuatu yang seperti sedang dipendam, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan makam tanpa nama. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Sore itu, saat suasana rumah sepi, Maya mencoba masuk ke kamar Bu Lestari dan duduk di samping tempat tidurnya. "Bu, kami nggak mau bikin masalah, tapi kami cuma pengen tahu kebenarannya," ucap Maya pelan. Bu Lestari menoleh perlahan. Matanya sembab. Ia memandangi Maya dan Ridwan beberapa detik sebelum membuka laci di bawah tempat tidur. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa benda lama. Selendang lusuh, bros kecil dari logam, dan 2 lembar kertas yang sudah menguning. Tulisan di kertas itu hampir pudar, tapi masih terbaca. Sebuah pujian sederhana dari warga untuk seorang perempuan yang dulu mengaji anak-anak desa. Di balik kertas tertulis nama Larasati. "Dia bukan orang jahat," kata Bu Lestari pelan. Suaranya serak. "Dia cuma pendatang." Tapi waktu itu banyak orang percaya kalau dia bawa sial. Setelah beberapa warga sakit, mereka nuduh dia penyebabnya. Ridwan menggenggam tangan kirinya sendiri. Maya menatap wanita tua itu dengan perasaan campur aduk. "Aku nggak ikut langsung, tapi aku tahu, aku diam. Dan aku simpan ini semua karena aku takut. Takut kalau aku ngomong, warga bakal marah." Tangannya gemetar saat menutup kotak kayu itu. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai goyah. Ia memegangi dada dan menunduk. Suara tangis keluar pelan, lalu berubah jadi isakan yang lebih berat. Lidahnya mulai bergetar, ucapannya tidak beraturan. Ridwan dan Maya terdiam. Mereka melihat Bu Lestari seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak tampak. "Aku minta maaf. Aku cuma takut. Aku nggak tahu harus gimana." Tangisnya pecah, tubuhnya terkulai dan matanya kosong menatap lantai. Maya buru-buru mendekat dan menenangkannya. Ridwan mengambil air putih. Setelah beberapa menit, Bu Lestari kembali tenang. Tapi wajahnya tetap basah dan pucat. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada gangguan fisik, tapi udara lebih dingin dari biasanya. Seolah ada seseorang yang hadir, hanya untuk mendengar permintaan maaf itu. Ridwan menatap Maya. "Nama dia Larasati," ucapnya pelan. Kini mereka tahu siapa perempuan itu, tapi nama saja tidak cukup. Mereka harus mencari cara untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak dan menghadapi warga yang masih ingin rahasia itu tetap terkubur. Ridwan bangun dengan napas tidak beraturan. Masih gelap. Hanya lampu kecil di sudut kamar yang menyala. Ia baru saja bermimpi, tapi terasa lebih nyata dari sekadar mimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah-tengah kerumunan warga. Suara-suara keras, wajah-wajah panik. Seorang perempuan muda duduk di tanah, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tangannya terikat, mulutnya dibungkam kain. Ia mencoba bicara, tapi tidak ada yang mendengarkan. Ridwan mengenali wajah itu. Larasati. Beberapa orang memegangi tubuhnya. Seorang lelaki berteriak, menyebutnya pembawa sial. Yang lain hanya menunduk, tidak berani membela. Saat perempuan itu pingsan, mereka tidak mencoba membangunkannya. Mereka menganggap itu pertanda bahwa ia memang berbahaya. Kain kafan dibentangkan. Dengan tangan gemetar, mereka mulai membungkus tubuhnya. Hanya separuh. Bagian bawah tubuhnya saja yang dikafani penuh. Sisanya dibalut asal-asalan, tergesa. Seolah waktu mendesak mereka untuk segera menyingkirkannya. Tiba-tiba ada percikan api. Dari lilin yang jatuh, kain kafan terbakar sedikit. Mereka panik, tapi tetap melanjutkan. Lalu tanah digali, dan tubuh itu dikuburkan. Tanpa nama, tanpa doa, tanpa izin dari siapapun. Ridwan menggigit bibirnya saat ingatan itu kembali. Maya duduk di lantai, juga terbangun dari mimpi yang sama. Ia tidak berkata-kata, hanya menatap Ridwan dengan pandangan penuh rasa bersalah.
Mimpi itu bukan hanya bayangan, seperti potongan kenangan yang ditunjukkan langsung oleh arwahnya. Dia nggak salah, ucap Ridwan pelan. Dia cuma orang biasa yang dituduh karena warga butuh alasan buat takut. Maya mengangguk. Dan sekarang dia pengin namanya dibersihin. Ridwan termenung. Mungkin itu sebabnya kain kafannya makin utuh tiap malam. Bukan karena kita minta maaf, tapi karena kita mulai ngerti. Udara di kamar berubah dingin. Tidak menakutkan, tapi seperti peringatan. Waktu mereka tidak banyak. Arwah itu sudah terlalu lama menunggu. Dan rasa bersalah, warga tidak bisa lagi disembunyikan. Masih ada orang-orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi memilih diam. Ridwan sadar, jika mereka ingin mengakhiri ini semua, mereka harus membuat kebenaran itu terdengar, meskipun akan ada yang marah. Dan malam ini langkah selanjutnya harus dimulai. Ridwan berdiri di tengah balai desa bersama Maya, Mas Guntur, dan beberapa pemuda lainnya. Suasana rapat malam itu tegang. Wajah-wajah warga tampak ragu, beberapa bahkan terlihat marah. Pak Rasid duduk di depan, tangannya bersedekap, matanya tajam menatap Ridwan. "Kamu mau nyuruh kami gali makam itu?" tanya Pak Rasid. "Bukan buat digali," jawab Ridwan tenang. "Cuma diberi nama, biar dia nggak terus menghantui." Seorang bapak lain langsung menyela. "Dia bukan siapa-siapa. Dulu juga udah disepakati, jangan diungkit-ungkit lagi." Maya ikut bicara. Suaranya pelan tapi tegas. "Tapi kita semua mimpi yang sama. Kita semua lihat hal yang sama. Kalau kita terus tutup mata, gangguannya nggak akan berhenti." Beberapa warga muda mengangguk. Mas Guntur melangkah maju. "Saya tahu apa yang dulu terjadi. Saya juga salah satu yang diam. Tapi saya nggak mau desa ini terus dihantui rasa takut. Kita selesaikan ini." Pak Rasid berdiri dari kursinya. "Kalau kamu semua nekat, jangan libatkan saya. Jangan salahkan kalau nanti ada yang kenapa-kenapa." Tidak ada yang menjawab. Suara hujan terdengar samar dari luar. Malam-malam sebelumnya, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari arah pemakaman. Kadang terdengar dari balik jendela, kadang seperti berjalan di lorong rumah. Bu Lestari yang diam sejak awal akhirnya angkat bicara. "Kita cuma pengen kasih dia nama, supaya dia bisa pergi. Itu aja." Ketegangan belum selesai, tapi sebagian warga mulai bimbang. Mereka tidak ingin dihantui terus, tapi juga takut membuka luka lama. Apalagi kalau ada yang merasa bersalah secara pribadi. Ridwan menatap keluar jendela. Hujan turun lebih deras. Langit menyala karena kilat. Ia tahu, waktu mereka semakin sempit. Arwah itu menunggu pengakuan dan keadilan. Kalau tidak dilakukan sekarang, mungkin desa ini akan terus dihantui. Malam itu, rapat berakhir tanpa keputusan bulat. Tapi cukup banyak yang mulai berpihak. Dan Ridwan tahu, besok pagi mereka harus datang ke makam itu lagi. Pemakaman tua di pinggir desa tampak berbeda malam itu. Beberapa warga berdiri di sekitar lubang makam yang sudah dibuka kembali. Hujan gerimis turun sejak sore dan belum juga reda. Di antara mereka, Ridwan berdiri membawa papan kayu kecil bertuliskan satu nama, Larasati. Tak banyak yang bicara. Udara terasa berat tapi tidak menakutkan seperti sebelumnya. Maya berdiri di sebelah Ridwan. Bu Lestari tidak jauh dari mereka. Tangannya gemetar, namun kali ini tidak mundur. Pak Rasid akhirnya hadir. Walau awalnya menolak, ia berdiri diam di sisi belakang. Tak banyak komentar. Entah karena tekanan warga lain, atau karena rasa bersalah yang perlahan muncul. Proses pemakaman ulang berjalan dengan tenang. Beberapa warga membacakan doa perlahan. Setelah nama Larasati ditancapkan di depan nisan batu, angin bertiup lebih kencang. Ridwan menoleh ke arah pohon besar tak jauh dari pemakaman. Sosok itu muncul di sana. Pocong yang selama ini menghantui, berdiri di bawah cahaya redup. Kain kafannya kini utuh dan bersih.
Wajahnya yang selama ini tertutup kini terlihat jelas. Tidak menyeramkan, justru tenang. Ia menatap ke arah Ridwan, lalu ke Maya. Tak ada kata, tapi mereka merasa seolah mendengar suara lirih berterima kasih. Perlahan, sosok itu memudar. Tidak meloncat, tidak menghilang dengan tiba-tiba. Seolah perlahan kembali ke tempat yang seharusnya. Maya menunduk. Dia sudah pergi. Ridwan mengangguk pelan. Tidak ada lagi aroma terbakar. Tidak ada kain menggantung. Tidak ada ketukan di jendela. Pemakaman malam itu selesai. Tapi bagi Ridwan, ingatan tentang Larasati akan selalu tinggal. Beberapa hari setelah pemakaman ulang Larasati, suasana desa berubah. Warga yang dulu memilih diam, kini mulai membuka cerita. Tidak semuanya bicara secara gamblang, tapi tidak lagi menghindar jika nama Larasati disebut. Anak-anak kembali bermain di jalan dekat pemakaman, dan rumah kosong di ujung jalan sudah mulai dibersihkan. Ridwan duduk di teras rumah Bu Lestari dengan laptop di pangkuan. Ia sedang menyelesaikan laporan kegiatan KKN. Di bagian akhir laporannya, ia menuliskan sesuatu yang tidak akan ia presentasikan ke kampus. Bagian yang hanya akan dibaca oleh pembimbing lapangan. Ia menulis bahwa selama kegiatan di desa, ia menyaksikan bagaimana ketakutan bisa menyembunyikan kebenaran lebih dalam dari apapun. Bukan karena warga melupakan masa lalu, tapi karena mereka tidak sanggup menghadapinya. Dan kadang, kebenaran memang harus digali perlahan, agar tidak melukai siapapun, termasuk mereka yang telah lama diam. Maya datang membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara sedikit, lalu diam. Tidak perlu banyak kata. Malam itu tenang, tak ada suara langkah, tak ada angin aneh. Hanya udara dingin yang wajar dan kunang-kunang yang berkelip pelan di dekat pagar kayu pemakaman. Mereka berdua berjalan sebentar ke sana. Nisan bertuliskan nama Larasati masih berdiri tegak, dikelilingi rumput yang kini mulai terawat. Maya meletakkan 1 tangkai bunga di depan batu nisan. Ridwan berdiri sebentar, lalu mengangguk kecil. Perjalanan KKN mereka hampir selesai. Tapi bagi Ridwan, ini lebih dari sekadar tugas kampus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.